wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah, takwa itu hanya sementara dan semua bakalan kembali kepada Allah. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Sehabis itu Olga Saputra, kurang kaya apa? Milik getah bening, dioperasi di rumah sakit Mun Elizabeth Singapura dari kulit buaya putih, limited edition, harga. Dia nggak sadar hidup ini nafsin dha'iqatul maut, semua akan mati. Itulah takwa. Maka siapa jabatanmu, semua akan diserahkan dan engkau akan kembali dengan ketiadaan. Dalam bahasa Inggris, I come from nothing and I will. Understand? No, yes, yes, no. Bawa baju, betul. Dan pulang pun tidak memakai. Yang banyak mengingat mati. Jamin nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Bersyukur atas suamimu, kau bersyukur atas istrimu, kau bersyukur atas. Apa itu mustawa? Tempat takdir malaikat menulis takdir bapak ibu. Jadi tiap malam sampai Rasulullah mendengarkan penanya, takdir kita ditulis, namanya mustawa. Sampai di atasnya mustawa itu ada tempat yang sangat indah, daunnya selebar daun gajah dan buahnya selebar kendi yang besar. Di atasnya tempat pemandangan indah itu Rasulullah berada di Sidratul Muntaha. Masya Allah, Sidratul Muntaha itu tempat yang indah Pak, tempatnya Allah. Tidak ada satu nabi pun yang bisa masuk Sidratul Muntaha kecuali Rasulullah. Begitu masuk Sidratul Muntaha, Rasulullah takjub melihat cahayanya Allah. Tapi dalam sebuah hadis tidak ada nabi yang bisa melihat wajah Allah. Rasul pun tak bisa melihat wajah Allah. Nabi Musa saja minta wajah Allah, baru cahayanya di Bukit Tursina, hancur Bukit Tursina dan Musa pingsan. Maka Rasulullah di Sidratul Muntaha tidak melihat Allah, tapi baru melihat cahayanya Allah. Saking takjubnya berhadapan dengan cahayanya Allah, keluar dari mulut Rasulullah apa kalimat yang keluar? Antahiyatul mubarakatus salawatun taibatu lillah. Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Nabi ingat kepada umatnya hingga dia menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Masya Allah. Saya rasa Bapak Ibu nggak asing dengan kalimat ini, betul? Tiap saat baca kalimat ini, betul? Tapi banyak yang tidak menangis dengan kalimat ini ketika dibaca dalam sholat. Bapak Ibu sering baca kalimat ini, tapi tidak ada getaran ketika membaca kalimat ini. Padahal kalimat ini adalah kalimat pertemuan Allah dengan Rasulullah. Harusnya menangis. Kalimat langit Pak. Kalimat langit yang dibaca setiap saat itu adalah kalimat dialog Allah dan Rasulnya. Tetapi banyak orang yang tidak tahu. Akhirnya Rasulullah turun dengan membawa hadiah terindah, amanat yang paling besar. Apa itu? Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya, serta buahnya, walaupun 1000 tahun kalau tak sembahyang, walaupun cantik putih kulitnya tapi tak sembahyang, najis ralala. Jamaah, ternyata Rasulullah turun membawa hadiah yang namanya sholat. Kenapa saya katakan hadiah? Ini keuntungan buat kita. Kalau bapak tak sholat, apakah Allah rugi? Tak rugi. Ibu tidak sholat, apakah Allah rugi? Tak rugi. Yang rugi ibu sendiri. Makanya saya katakan hadiah. Allah kasih syariat yang indah, terbesar, dzikir yang paling akbar, tidak ada bandingannya. Surat Al-Ankabut
surat 29 ayat 45, wa aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar, wala dzikrullahi akbar, wala dzikrullahi akbar. Tidak ada perkara dzikir yang paling akbar kecuali salat. Turun langit ke-6 ketemu Musa. Muhammad dapat apa? Perintah salat 50 kali. Balik kemana? Balik ke Allah. Ngapain? Minta diskon. Umat gue aja yang lebih besar daripada, yang lebih tinggi daripada umat lu, nggak mampu sholat 50 kali, minta diskon. Balik Rasulullah, ya Rob, diskon, dipotong, dikorting 5 jadi 45. Turun lagi ketemu Musa. Berapa Muhammad? 45. Balik loh, nggak sanggup. Balik lagi, ya Rob, minta diskon, dipotong lagi 5, 40. Ketemu Musa. Berapa Muhammad? 40. Balik. Berapa? Minta diskon, potong 5, 35. Ketemu Musa. Berapa Muhammad? 35. Balik lagi, dipotong jadi 30. Ketemu Musa. Berapa Muhammad? 30. Balik. Minta lagi, potong 5 jadi 25. Ketemu lagi Musa. Berapa Muhammad? 25. Balik. Dipotong lagi 5 jadi 20. Ketemu Musa lagi. Berapa Muhammad? 20. Balik. Dipotong lagi 5 jadi 15. Ketemu Musa. Berapa Muhammad? 15. Balik. Dipotong lagi 5 jadi 10. Berapa Muhammad? 10. Balik. Potong 5 jadi 5. Ketemu Musa. Berapa Muhammad? Balik. Ogah. Akhirnya Rasulullah jawab ogah karena udah malu, Pak. 5 waktu dalam sehari semalam itu udah cukup. Insya Allah aku akan membebankan umatku untuk senantiasa melaksanakan yang cuma 5 waktu, tetapi di hadapan Allah sama pahalanya 50 kali. Masya Allah. Turunlah kepada kita syariat sholat, tapi kebanyakan orang mengentengkan. Saya kalau tanya, sudah sholat isya belum? Udah sholat isya belum? Jangan-jangan panitia karena sibuk ngurus tenda sama panggung belum sholat isya. Bu, udah sholat isya? Yakin? Males gue, panitia sibuk undang gue ceramah, udah sholat isya belum tat? Ya Allah, apa perkara yang paling besar di hadapan Allah? Sholat. Tetapi ingat, fawailun lil musallin, celaka orang yang sholat, celaka orang yang suka sholat. Loh, fawailun lil musallin, banyak yang orang sholat tapi celaka, Pak. Makanya jangan GR dulu. Kita sholat belum tentu diterima. Kalau sudah tidak diterima, doa-doa kita pun tak diijabah. Fawailun lil musallin, banyak orang yang celaka, sudah sholat tapi celaka. Kenapa celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, karena mereka lalai dalam sholatnya. Apa maksud orang yang sholat tapi lalai? Pertama, orang itu sholat tapi tidak mengerti arti bacaan sholat. Tanya, Bapak udah ngerti arti bacaan sholat? Allahu Akbar. Ada yang begitu? Mulut kemat-kemut tapi mikirin yang lain. Ibu pernah sholat mikirin cucian ketika mendung. Ibu pernah sholat subuh mikirin mau masak apa pagi ini. Punten, kalau bapak ambil urusan dunia dalam sholat berarti celaka. Kalau bapak ibu sholat tapi mikirin sesuatu tentang dunia, utang, tentang suami, anak ada dalam sholat, berarti anda celaka. Karena sholat fokus hanya untuk Allah. Tapi kenapa mikirin yang lainnya? Sholat Allahu Akbar. Sekarang tanggal berapa ya? Ya Allah, awal bulan. Kredit motor jatuh tempo ada dalam sholat. Kalau kita
solat bawa urusan dunia, berarti solat kita gagal. Inilah celaka. Berapa banyak orang yang solat tapi pikirannya kemana-mana, betul? Berapa banyak ibu-ibu yang solat tapi tidak fokus dan tidak khusyuk, mikirin yang lainnya. Kalau sudah ada orang solat mikirin urusan dunia dalam solatnya, berarti solatnya celaka. Puas. Celaka, Pak. Kenapa dia tidak khusyuk? Karena tidak ngerti arti bacaannya. Jemaah, tolong terjemahkan kalimat ini. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Artinya Astaghfirullahaladzim. Jadi selama ini cuman baca at-tahiyat tak tahu artinya. Jujur. Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu amni. Bapak artikan artinya, Pak. Astaghfirullahaladzim. Berarti selama ini mulut kemut bahasa Arab tapi tak tahu artinya, betul? Celaka. Selama bapak ibu sholat tapi tak tahu bacaan artinya, celaka. Ini celaka, Pak, karena lalai. Kalau sudah tak tahu artinya, pikiran mikirin yang lain. Kuncinya di sana. Tolong perhatikan buat anda-anda yang hadir malam ini. Kalau sampai detik ini anda sholat tapi tak paham artinya, berarti gagal citra sholat kita di hadapan Allah. Fawailul lil musallin. Bagaimana mungkin anda sholat tak tahu artinya, ngomong dengan Allah tak tahu artinya? Bagaimana mungkin anda komunikasi? Bagaimana mungkin akan menangis artinya aja nggak tahu? Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kenapa lo sedih? Ngerti? Enggak. Berapa banyak orang yang tertipu oleh dirinya sendiri. Maaf, selama menjadi manusia tapi tak paham arti bacaan solat, selama itu pula kita celaka solatnya. Pantas doa-doa kita tidak dikabulkan sama Allah. Pantas permintaan kita dicuekin sama Allah. Pantas harapan kita tidak dijawab sama Allah, karena kita bermain-main dengan solat. Yang kedua, apa itu lalai? Karena tidak tepat waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah adzan toko langsung tutup? Yang punya warung bakso langsung ditinggalkan baksonya? Langsung wudhu ke masjid? Atau tetap aja jualan bakso? Berarti bakso lebih besar daripada Allah. Betul? Apakah ibu begitu adzan duhur langsung kejang? Hayya 'alal falah. Apakah langsung wudhu pergi ke masjid? Atau ngerokok dulu, makan dulu, jalan-jalan dulu? Jawab pertanyaan saya, Bapak Ibu. Duhur di Serang jam berapa? Duhur jam berapa? Jam 12 lebih 5. Tapi ada sebagian orang yang mengerjakan duhur jam 2. Ada? Ibu ada? Yang mana? Yang mana? Yang mana orangnya? Yang mana? Asyar untuk kota Serang jatuh jam berapa? 3:30. Ada sebagian orang yang mengerjakan asar jam 5. Betul? Ya? Isya untuk kota Serang jam berapa? Jam 7:30. Ada yang mengerjakan jam 11 malam Isya. Ada? Seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling disenangi dan dicintai Allah? Qala, Rasulullah berkata, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Thumma ayyu, apalagi? Birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, bapak ibunya. Thumma ayyu, apalagi? Jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Berarti orang yang sholatnya molor,
Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. An-Nisa 103. Orang yang cuek dengan panggilan adzan, orang yang jaga warungnya, bela-belain jaga pulsanya, jualan pulsa, adzan dicuekin, dan dia sholat sendiri lewat dari waktu sholat, maka tergolong orang celaka. Biar aja sholat masih molor-molor waktu ya Bu. Ibu pernah sholat duhur jam 2. Sholat yang molor rezeki juga molor. Sholat yang tidak konstan rezeki juga lelet. Buktikan mulut saya. Kalau bapak dan ibu sholatnya selalu tidak tepat waktu, maka rezeki juga akan datang tidak tepat waktu. Buktikan omongan saya. Selama bapak ibu sholatnya molor-molor dari jam waktu subuh kesiangan, maka rezeki juga kesiangan. Mudah-mudahan belajar arti bacaan sholat ya bapak ibu ya. Tolong bapak ibu yang belum paham lughatul arabiyah, bahasa Arab dalam bacaan sholat, tolong belajar. Karena yang tidak belajar pasti tidak khusyuk pikirannya kemana-mana. Yang kedua, tolong sholat tepat waktu. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, kalau dengar adzan kejang pak. Apakah bapak kejang kalau dengar adzan? Ngantuk iya. Rasul mengajarkan kepada kita sholat tepat waktu, rezeki insya Allah tepat waktu. Kenapa bapak ibu belum berangkat haji? Karena sholatnya main-main, belum ditakdirkan buat berangkat karena main-main. Yang ketiga, laki-laki wajib sholat di masjid 5 waktu. Laki-laki tidak ada hadis untuk sholat di rumah. Kalau laki-laki sholat di rumah, bakar rumahnya, kata Nabi. Kalau ada laki-laki sholat 5 waktu di rumah, bakar rumahnya. Hadisnya sahih. Ya, Nabi akan membakar kalau ada laki-laki sholat 5 waktu, kecuali sholat sunnah yang dikerjakan di rumah. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda, ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhiduha kubura. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan sholat, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburo. Apa? Kuburan. Maka di rumah silakan hiasi sholat, tapi bukan sholat waktu sholat sunnah. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, sallu ayuhan nas, salatlah engkau wahai manusia, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Fa inna afdalas salati, sesungguhnya solat yang afdol, solatul mar'i, solat sunnah di rumah, illal maktubah, kecuali solat wajib harus di masjid untuk laki-laki. Kalau laki-laki tak mau ke masjid, munafik. Puas jemaah, puas, munah, tulen. Kalau ingin melihat orang munafik, lihat sholat isya dan subuhnya. Kalau ada laki-laki tak mau sholat isya dan subuh ke masjid, maka dia munafik di hadapan Allah dan Rasulnya. Main-main sama Allah. Kalau sudah berani main-main sama Allah, meninggalkan sholat subuh dan isya di masjid, lihat perkara dalam hidupnya. Susah. Susah. Rezeki susah. Sholat subuhnya nggak mau, berjamaah aja nggak mau. Sholat yang akan memberikan cahaya pada hari kiamat untuk laki-laki adalah sholat di antara kegelapan, yang datang ke masjid di waktu gelap. Apa? Sholat isya dan subuh. Barang siapa yang sholat isya dan subuh ke masjid, maka insya Allah hidupnya berkah, rezekinya berkah, dan keluarganya tertata. Bu, kalau punya suami tak mau ke masjid, tolong nasehatin. Kalau dinasihatin tak mau juga, tolong suaminya beliin mukena, warnanya pink. Jangan tersinggung buat bapak-bapak kalau istrinya beli mukena, karena kata Nabi sebaik-baik perempuan yang sholatnya di rumah. Kalau bapak-bapak doyan sholat di rumah, pakai mukena sekalian sama istrinya, kelar dah hidup loh. Akhirnya jadi suami bencong.
Betul? Biar aja tersinggung semuanya yang sekolah di rumah, karena memang wajib sholat di masjid. Tak ada hadis, tak ada ayat yang mengatakan laki-laki boleh sholat di rumah. Tunjukkan sama saya kalau bapak punya referensi hadis atau ayat yang mengajarkan laki-laki sholat di rumah. Laki-laki di masjid. Buat apa bapak bangun masjid? Buat apa kalau yang sholat subuh cuma segelintir? Betul? Di Depok ada seorang kakek namanya Pak Ibrahim, usia 85 tahun, rajin ke masjid, pemudanya tak ada. Paling rame sholat subuh bertiga, saya, takmir, dia. Kalau saya lagi ceramah malam begini, tak sholat berjamaah di masjid, cuman berdua, takmir sama dia. Kalau takmirnya lagi sakit, dia sendiri yang adzan, yang qomat, yang imam, yang makmum, yang berdoa, dia sendiri. Sholat subuh tak ada orang as-sholatu khairun minan naum. Tak ada orang, Pak, tak ada orang ke masjid. Masya Allah, pagi-paginya curhat sama saya, nangis. Gimana orang-orang, saya panggil adzan tak ada ke masjid. Ustaz, bikin apa Pak? Bikin acara tabligh akbar, percuma. Bapak mau bikin apa? Sensasi. Ngapain? Lihat aja nanti. Jam 8:30 habis sholat duha, yang biasanya pulang dia tak pulang Pak. Jam 9 pas langsung ke mimbar, ambil mic, adzan jam 9 pagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua satu kampung heboh. Gila tuh orang, iya udah tua pikun kali, datang semua orang ke masjid. Hei, gila lu ya. Adzan jam 9, apa kata Pak Ibrahim? Bukan gue yang gila, lu yang gila. Gue adzan jam 9 pagi, lu datang. Giliran gue adzan subuh, lu nggak datang. Giliran gue adzan asar, lu nggak datang. Giliran gue adzan maghrib, lu nggak datang. Giliran adzan jam 9, lu datang. Siapa yang gila? Kayaknya perlu dipraktekin di sini deh. Biar aja yang datang pada gila semua jam 9 adzan pagi ya. Lah dipanggil adzan nggak datang Pak. Emang ada suara yang lebih hebat dari panggilan Allah? Emang ada sesuatu yang lebih dahsyat daripada sholat? Kalau Bapak dipanggil presiden, Bapak pasti menghadap dengan penuh rasa sukacita, betul? Presiden manggil gue. Lah ini dipanggil Allah yang lebih hebat dari presiden, yang lebih dahsyat daripada presiden. Tapi Bapak cuek tuh, nggak segera bergetar. Harusnya kita bergetar, karena panggilan Allah tidak ada yang bisa mengalahkan. Makanya mulai hari ini, tolong ramaikan masjid Baitul Muttaqin. Tolong untuk laki-laki, ramaikan masjid ini. Sebab kalau laki-laki tak mau ke masjid, maka Allah mencap dia sebagai munafik tulen. Ibu, dari berdiri sampai duduk capek kan? Gue aja tetap berdiri. Yang bosan bukan saya, ibu yang bosan. Karena ceramah saya panjang Pak. Nggak apa-apa, kita selesai jam 3 pagi kok. Ibu, sebaiknya sholat perempuan di rumah, karena perempuan itu terlalu berbahaya kalau ke masjid. Aurat, semua aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Suara perempuan aurat. Ibu nggak usah ngomong lemah lembut sama laki-laki yang bukan suami. Ketemu Pak Wali, Pak Wali, Assalamualaikum. Pak Wali apa kabar? Ada yang begitu? Mulut perempuan itu aurat. Nggak usah manja-manja ketemu saya, Ustadz foto. Suami orang digituin ya, gimana nggak terangsang saya Pak, iya kan? Belum lagi kalau cewek-cewek mau foto-foto Pak, Ustadz foto-foto, dia nggak sadar susunya nyondol ke sini-sini Pak. Ya Allah, dalam hati, waduh, Bapak disondol, gimana nggak tegang ya? Tegang lah, sondol sana sondol sini, Masya Allah, tegang. Makanya godaan perempuan tuh banyak fitnah. Udahlah nggak usah kemana-mana, di rumah aja. Sebaik-baik perempuan yang sholat di rumah. Tetapi perbanyak ibadah sunnah dan sholat tepat waktu. Jam berapa? Baru jam 7 ya? Lanjut nggak? Serius? Sekarang jam berapa? Jam berapa Pak? Hah? Mati? Jamnya mati. Jam berapa Pak? Hah? Setengah 12. Oh masih setengah 12. Santai. Kita kan begadang malam ini ya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.
Tidak cukup dengan sholat waktu yang hukumnya 5 waktu wajib, Pak. Nggak cukup. Karena Rasulullah mengajarkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah engkau sebagaimana melihat Rasulullah salat. Rasulullah ajarkan salat-salat yang membuka pintu rezeki, Bu. Kalau ibu, saya buka rahasianya malam ini, ibu kerjakan, insya Allah rezekinya besar. Bapak bisa buktikan mulut saya, Pak. Ketika Bapak, saya buka rahasia tentang solat pembuka pintu rezeki, dan ini dikerjakan, maka rezeki itu mengalir besar. Solat apa saja yang membuat kita dicintai dan dimudahkan urusannya? Yang pertama, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, wa fi riwayah ahabbu ilayya minad dunya, ahabbu ilayya jami'a minad dunya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik isinya di mata Allah daripada dunia. Siapa yang mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat sebelum subuh atau salat sunnah fajar, maka rezekinya dicukupkan pada hari itu. Jangan tinggalkan, Pak. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Habis adzan langsung sholat 2 rakaat, namanya sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Barang siapa yang melaksanakan qobliyah subuh, maka hidupnya jadi berkah. Kana la yada'u arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadah. Qabla al-ghadah, Rasulullah tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Saking pentingnya, Pak, tak pernah ditinggalkan. Maka malu kalau jadi umat Rasul tapi 2 rakaat sebelum subuh tidak dikerjakan. Maka pintu rezeki akan dimulai dari 2 rakaat sebelum subuh. Setelah itu berzikir sebentar, tunggu jam 6 kurang 5, kerjakan solat isyraf. 2 rakaat isyraf ketika masuk syuruk setara dengan ibadah umroh. Buat bapak ibu yang belum pernah ibadah umroh, kerjakan sholat isyraf karena setara mengerjakan ibadah umroh. Habis itu pulang ke rumah, kerjakan sholat duha 4 rakaat. Duha 4 rakaat ini pembuka pintu rezeki. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Ketika siang hari, kerjakan sholat duhur sempurna tepat waktu, tetapi sebelumnya kerjakan arba'an qabla duhri, 4 rakaat sebelum duhur, wa arba'an ba'daha, dan 4 rakaat setelah duhur. Barang siapa yang mengerjakan, haramallahu 'alan nar, Allah haramkan api neraka untuk dirinya. Dan 4 rakaat sebelum duhur, jangan 2 rakaat, 4 rakaat. Karena siapa yang mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur, berarti futihat abwabus sama, pintu langit terbuka, hingga ketika bapak berdoa, doanya dikabulkan. Selama ini cuma 2 rakaat kan? 4 rakaat, Pak. Paling bagus 4 rakaat sebelum duhur, sholat duhur berjamaah, dan 4 rakaat setelah duhur. Semua total 12 rakaat mengiringi sholat duhur, insya Allah berkah. Habis itu tunggu asar. Asar ada sholat ghairu muakkad, boleh dikerjakan boleh tidak. 4 rakaat sebelum asyar, kebiasaan Nabi. Setelah itu 2 rakaat setelah maghrib. Setelah itu 2 rakaat setelah isya. Siapa yang mengerjakan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asyar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, maka pintu rezekinya dibuka lebar. Yang ketiga, jangan tinggalkan sholat Sebenarnya kita dilarang begadang ba'da isya kayak gini, Pak, kalau nggak penting. Rasulullah itu nggak suka terima tamu setelah isya. Makanya ibu-ibu bilang kalau ada teman main setelah isya, ya jangan, saya mau tidur, biar bisa bangun malam agar sholat tahajud. Coba bapak baca surat Al-Isra 79. Ini Quran loh ya, Quran yang merintahkan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda.
bangunlah pada sebagian malam untuk bertahajud kepada Tuhanmu. Siapa yang tiap malam bertahajud, Allah letakkan di maqam mahmuda, derajat yang paling tinggi, hingga doa-doanya akan langsung dibayar di esok paginya. Masya Allah. Tahajud bu, tahajud pak. Kenapa rumah tangga sempit? Karena bapak ibu jarang tahajud. Ibu bangun kencing tidur lagi. Betul? Bapak bangun matiin handphone tidur lagi. Ada yang sudah alarm bunyi dibisikin 1 jam lagi, ya 1 jam lagi tidur dulu, kebablasan akhirnya. Jangan tinggalkan sholat tahajud. Seorang murid bertanya kepada Syekh Hasan Al-Basri, Syekh, apa tanda-tanda orang dibenci Allah? Syekh Hasan bertanya, tanda-tanda orang dibenci Allah, Allah tidak ingin menatap wajahnya, Allah tidak ingin berbicara dengannya. Maksudnya apa Syekh? Ketika orang tidak dibangunkan tahajud, berarti Allah sedang benci dengan orang itu. Jadi kalau bapak ibu nih, bapak ibu malamnya tak tahajud, jangan senang. Bapak ibu tidak menghiasi malamnya dengan tahajud, apalagi anak muda tidak bertahajud, berarti orang itu sedang dibenci sama Allah. Naudzubillahi min dzalik. Jangan tenang bu. Ibu nggak dibangunkan tahajud berarti ibu punya masalah dengan Allah. Bapak pun begitu. Bapak tertidur di malam hari tidak tahajud, berarti Allah sedang bermasalah dengan bapak. Sekarang tanya, apakah tahajud rutin menjadi amalan tiap saat? Apa juga kadang-kadang kalau ada masalah baru tahajud? Rasulullah mengajarkan jangan tinggalkan sholat tahajud, karena ini amalan orang-orang soleh. Dan tahajud pembuka jalan keluar. Saya punya teman di Surabaya. Di Surabaya namanya Dr. Sofyan, buka klinik pengobatan tahajud. Orang-orang yang tidak sembuh penyakitnya diterapi dengan sholat tahajud, sembuh. Buktikan mulut saya. Buat bapak ibu yang sakit dan tidak sembuh hari ini, rutin tahajud, insya Allah penyakitnya diangkat sama Allah. Setelah tahajud, inilah amalan yang dahsyat dari perbuatan solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah engkau sebagaimana melihat aku solat. Siapa yang rajin tahajud, maka keberkahan akan dijaga Allah dalam hidupnya. Siapa yang mengamalkan solat tahajud tidak putus, maka insya Allah keberkahan akan diturunkan. Mudah-mudahan malam ini enggak teler semuanya. Mudah-mudahan pemuda-pemudanya juga rajin tahajud, bapak ibunya juga rajin tahajud. Mari kita praktekkan mulai malam ini. Setelah kajian Isra dan Mi'raj, tidak bermain-main dengan solat, apalagi solat tahajud. Sebab solat tahajud adalah solat afdhalus sholati ba'dal maktubati qiyamul lail. Setelah 5 waktu, solat yang indah dan afdal di hadapan Allah adalah solat tahajud. Jangan tinggalkan solat tahajud. Penutup dari saya, karena sudah hampir jam 12, jangan tidur terlalu larut. Dan saya insya Allah pulang dari sini sampai di rumah subuh. Saya akan tahajud di jalan. Bapak ibu juga, pemuda juga, ayo ramaikan masjid, ambil hikmah Isra dan Mi'raj. Kalau dengan solat, segala urusan hidup akan selamat. Dengan solat, segala urusan hidup jadi berkat. Dengan solat, maka segala rezeki akan berlipat. Dengan solat, insya Allah kehidupan kita akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Silakan tim saya. Saya bawa oleh-oleh dari Jakarta, ramuan sendiri. Siapa yang beli ini masuk surga. Jualan tat? Enggak juga. Masya Allah. Saya berdoa dulu, ikuti saya. Untuk yang sakit hari ini tolong pegang di mana posisi badannya yang sakit, karena ini ruqyah dari Rasulullah. Kalau ada sakit leher dipijat sambil baca doa ini, di kaki atau di mana tolong dipegang, karena ini doa yang saya ambilkan dari hadis yang sahih. Ikuti saya ya. Yang sakit, terutama yang sakit yang belum sembuh, tolong dipijat pelan-pelan.
Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabban nas adbihil basa ashfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Silakan dipijat. Di mana posisi yang sakit, Ibu? Doa yang kedua, ru'yah untuk penyakit ain dan penyakit hati. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'dika min sarri kulli nafsin aw ainin aw hasidin Allahu yashfika bismillahi arkika. Setelah baca doa ini, tolong minum madu manis lesung pipi. Masya Allah, ini asli Pak. Kita meracik sendiri, sebab diambil dari surat An-Nahl 69. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifa'ul linnas. Dari perutnya keluar madu. Cuman sekarang cari madu asli susah ya. Ada asli tapi dicampur, berkahnya hilang. Tapi ini betul-betul sudah didoakan dan diru'yah. Yang ini pahit karena dari bunga kapas Pak, bunga kapuk. Ini susah carinya karena susah diternak. Saya cuman bawa berapa botol hari ini? Yang manis 37, ini 25. Ini 37, yang ini 26. Jadi kita nggak banyak karena memang susah carinya dan tidak dijual kemana-mana. Kalau ini tidak berkhasiat, silakan cari alamat saya di Google. Secara gue artis ya, gampang carinya. Bapak laporkan ke infotainment. Kalau saya bohong, kembalikan madunya, saya kembalikan uang Bapak. Karena ini saya berjualan sekaligus syiar. Sediakan di rumah habatus syauda dan madu, tiap hari minum. Kalau saya terapinya susu dan kurma, saya blender jadi satu tiap hari. Rahasia sukses suara gue. Untuk kesehatan, saya nggak mau obat. Tiap hari jam 3 sebelum tahajud, saya minum madu manis dengan air hangat. Tapi kalau lagi sakit, langsung madu hitam. Karena madu hitam ini dahsyat. Tapi jangan pakai sendok stainless, pakai sendok kayu atau plastik. Karena madu asli kalau kena logam, logamnya larut Pak, masuk ke dalam perut. Jadi tolong pakai sendok plastik atau kayu, karena ini madu asli. Sudah saya doakan. Harganya berapa Tat? Kalau yang manis harganya cuma 100.000. Kalau yang pahit beda 20.000. Harganya 120.000. Buat bapak dan ibu yang sakit pakai yang hitam. Kalau harian menjaga stamina pakai yang manis. Yang beli dua-duanya masuk surga. Ibu mau? Ada yang mau Tuhan? Ibu langsung aja sini Bu. Sudah saya doakan ini. Yang lain juga sudah didoakan. Bismillah. Pelaris di Serang. Yang mau nanti ada di depan Pak. Cuman maaf nggak banyak. Kalau nanti Bapak butuh lagi, harus catat nomor saya di Instagram. Bapak order, saya kirim. Banyak yang cocok dan suka. Karena madu ini memang kewajiban Quran untuk kita konsumsi sebagai tibun nabawi. Jangan lainnya. Habatus syauda dan madu. Jamaah, alhamdulillah. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Mudah-mudahan saya bisa kemari lagi, bertemu dengan semuanya dalam semangat iman dan takwa. Dan mari kita praktekkan apa yang kita dengarkan malam ini. Dan akan kita tutup dengan doa malam ini. Jangan kemana-mana dulu doa, karena inilah yang paling penting. Laisa syai'un akramah 'alallah minad du'a. Keberkahan dengan doa. Insya Allah akan disampaikan oleh siapa? Panitia. Doanya dari siapa?
Ada Ustadz dari sini? Bapak Ustadz siapa? MC-nya mana MC-nya? Doanya oleh siapa? Oh iya, baik, silakan Pak Kiai. Pak Kiai siapa? Saya panggil Pak Kiai siapa? Masih ada acara lagi nih. Kenapa? Masih ada acara lagi? Acara apa? Acara pembacaan Al Quran. Masih ada acara internasional dan Oh, masih ada pembacaan ayat Al-Quran. Oh, Masya Allah. Berarti belum doa ya? Baik, karena masih ada tilawah Quran, mari kita dengarkan sama-sama. Mudah-mudahan berkah. Dan saya langsung menuju tempat istirahat, karena saya harus persiapan berangkat ke Jakarta. Karena besok kita acara pagi ya Wan ya, 2 acara sampai siang. Dan insya Allah saya akan segera syuting di TVRI dan roadshow 14 titik selama setengah bulan di Medan. Doakan saya mudah-mudahan istiqomah, dan insya Allah kita ketemu lagi di lain hal, waktu dan kesempatan. Syukran, jazakumullahu khairan katsira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Didadari didadam, didadari didadam, didadari didadam, didam. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah temui-Mu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertobat. Maulana ya Maulana, ya sami' du'ana. 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersiapkan snack atau makanan ringan agar jamaah para tamu undangan supaya nggak ngantuk. Iya. Terima kasih. Selamat jalan kepada penceramah kita, Bapak Ustadz Riza Muhammad dari Jakarta. Semoga niki maring para jamaah niki nape mantuk krehen, insyaallah niki wenten Qori internasional. Alhamdulillah Sidik Maulana kang saking Bandung internasional. Maka niki tenang krehen. Tolong panitia Pak Kiai dijaga niku panitia. Hadirin diharap tenang demi hikmatnya acara. Wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil
الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. في نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا لي ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا فيها ذنبا إلا غفرته ولا عيوبا إلا سترته ولا عسورا إلا يسرته. اللهم بلغ مرادنا وحصل مقاصدنا بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin
Alhamdulillah.